Jelang laga kedua Piala Kemerdekaan 2025, pelatih Tajikistan peringatkan Uzbekistan. Ya, peringatan tersebut dilontarkan karena Tajikistan sendiri sudah merasakan bagaimana ganasnya permainan dari timnas U17 Indonesia. Meskipun bermain imbang 2-2, akan tetapi Tajikistan mengakui sulitnya meredam permainan cepat dari punggawa Indonesia muda. Maka dari itu, pelatih Tajikistan U17, Marco Ragini memberikan peringatan dan wanti-wanti agar Uzbekistan berhati-hati dengan permainan cepat dari Indonesia. Lalu bagaimanakah peringatan yang dilontarkan pelatih Tajikistan kepada Uzbekistan? Berikut ini adalah ulasan lengkapnya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Timnas U17 Indonesia akan melakoni laga kedua Piala Kemerdekaan dengan melawan Timnas Uzbekistan. Jelang laga tersebut, Timnas Indonesia sejatinya memiliki mental yang cukup bagus dibandingkan Uzbekistan. Ya, Timnas U17 Uzbekistan sejatinya berada dalam kondisi yang kurang baik karena di laga pertama kemarin dibikin hancur lebur oleh Mali U17 dengan skor telak 5-1. Sedangkan tim Merah Putih sedikit berada dalam kondisi yang lebih baik karena berhasil menahan imbang Tajikistan dengan skor 2-2. Ya, meski gagal menang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku tetap bangga. Erick senang melihat antusiasme supporter Timnas Indonesia U17. Mereka terus memberi dukungan di sepanjang laga tersebut. Erick mengaku cukup puas dengan performa Timnas Indonesia U17. Meski gagal menang, dia mengatakan Matthew Baker dan kolega sudah memberikan yang terbaik. Timnas Indonesia U17 sempat unggul 2 kali meski harus puas bermain imbang melawan Tajikistan dengan skor 2-2 pada pertandingan pertama Piala Kemerdekaan 2025, tutur Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengatakan senang dengan terselenggaranya Piala Kemerdekaan 2025. Selain sebagai persiapan Piala Dunia U17 yang digelar pada November 2025 nanti, mini turnamen ini juga digelar untuk menghidupkan gairah sepak bola di Sumatera Utara. Mantan pemilik klub Inter Milan itu pun berterima kasih atas perjuangan Timnas Indonesia U17. Erick juga bangga dengan antusiasme supporter, terutama di Stadion Utama Sumatera Utara. Diketahui sebanyak 12.517 supporter menyaksikan secara langsung pertandingan itu. PSSI menggelar Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatera Utara sebagai persiapan Timnas U17 tampil di Piala Dunia U17 sekaligus agar masyarakat di daerah bisa melihat langsung pertandingan Timnas. Saya ucapkan juga terima kasih untuk pemerintah daerah Sumatera Utara yang sudah mendukung gelaran Piala Kemerdekaan 2025. Terima kasih juga untuk antusiasme dan dukungan supporter yang hadir di stadion maupun menyaksikan di layar kaca, tutup Erick Thohir. Terlepas dari itu, Erick Thohir bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, di sela gelaran Piala Kemerdekaan 2025 yang tengah berlangsung di Medan. Pertemuan tersebut membahas berbagai program untuk mempersiapkan Timnas Indonesia U17 menghadapi Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November mendatang. Salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut adalah rencana uji coba internasional yang akan dijalani Timnas U17. Sebelum kembali ke Jakarta, saya bertemu dengan pelatih Timnas U17, Coach Nova Arianto di Medan, untuk membahas program Timnas U17 setelah Piala Kemerdekaan untuk menuju ke Piala Dunia U17. Termasuk rencana uji coba yang akan dilakukan Timnas U17 dengan beberapa tim di luar negeri untuk persiapan ke Piala Dunia U17 pada November mendatang, katanya. Selain program latihan dan pertandingan uji coba, Erick juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut turut membahas hasil scouting yang dilakukan oleh Simon Tahamata. Kami juga membahas tentang pemain hasil scouting dari Simon Tahamata yang berpotensi untuk memperkuat Timnas Indonesia kelompok umur saat ini dan Timnas senior ke depannya, kata Erick. Ngomong-ngomong soal Timnas Indonesia ketika melawan Tajikistan, ada satu momen yang dimana momen tersebut sangat patut untuk dikulik. Yang dimana
Ada momen ketika penyerang timnas U17 Indonesia, yakni Mirza nyungsep ke parit sedalam 3 meter saat melakukan selebrasi gol melawan Tajikistan U17. Dalam video yang viral di media sosial, Mirza jatuh ke dalam parit yang berada tepat di depan tribun penonton. Mirza sepertinya mengira tidak ada parit pembatas antara pagar stadion dengan pagar tribun penonton. Sejumlah rekan setimnya di Timnas Indonesia U17 bergerak cepat mencari Mirza, tetapi gestur Zahabi Goli dan Eizar Jacob seperti orang bingung. Sambil memegang pagar, keduanya celingak-celinguk melihat ke arah bawah. Dan Mirza pun sempat kesakitan, tapi untungnya Mirza tidak mengalami masalah. Penyerang kelahiran Bandung, Jawa Barat itu segera memasuki lapangan setelah bersukacita dengan golnya. Nova Arianto selaku juru racik Timnas Indonesia U17 berharap insiden yang menimpa Mirza adalah yang terakhir bagi Timnas Indonesia U17. Nova kemudian memastikan Mirza tidak mengalami cedera. Pemain 16 tahun itu ditarik di babak kedua karena mengalami kram. Pelatih 45 tahun itu meminta para pemain Timnas U17 untuk melakukan selebrasi gol yang biasa saja. Kondisi Mirza baik, tidak ada masalah yang serius. Kondisi Mirza cukup baik, hanya kram saja, semua pemain dalam kondisi baik. Pastinya saya sudah ingatkan ke pemain untuk jangan melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri dan saya harapkan pemain melakukan selebrasi yang biasa saja, ungkap Nova Arianto. Terlepas dari selebrasi gagal dari Mirza tersebut, secara keseluruhan Timnas Indonesia U17 bermain sangat merepotkan tim Tajikistan. Bahkan, 2 kali unggul menunjukkan jika Indonesia adalah sebuah tim kuda hitam yang tidak bisa dientengkan. Hal itu juga dibenarkan oleh pelatih tim Tajikistan U17, Marco Ragini. Marco Ragini secara pribadi memberikan apresiasi besar terhadap permainan Timnas U17 Indonesia yang berhasil membuat pemainnya kelabakan. Menurutnya, pelatih Indonesia, Nova Arianto telah melakukan perubahan taktik yang membuat timnya tampil lebih baik dibanding saat di Piala Asia U17. 2 hari lalu saya mempelajari tim Indonesia U17, saya menonton semua pertandingan mereka di Piala Asia. Hari ini mereka menunjukkan perubahan. Saya pikir pelatih Indonesia mengoreksi hal-hal yang mungkin tidak sempurna di Piala Asia dan saya sangat menghargai cara mereka bermain. Secara khusus, saya sangat menghargai strategi pelatihnya. Untuk itu, saya ucapkan selamat kepada Timnas Indonesia dan pelatihnya, ujar Ragini pada sesi konferensi pers. Lebih lanjut, Marco Ragini juga memperingatkan Uzbekistan agar berhati-hati dengan permainan Indonesia. Menurutnya, Uzbekistan akan menjadi korban jika tidak cukup pintar dan hati-hati membaca permainan dari Indonesia U17. Saya rasa tim Uzbekistan juga harus berhati-hati dengan permainan Indonesia. Indonesia memiliki permainan yang cepat dan jika tidak bisa membaca permainan mereka, saya rasa Uzbekistan akan menjadi korban dari Indonesia, tutup Marco Ragini. Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through.